Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para bini sepuh, para hujjat, para guru ngaji, wabil khusus guru ngaji yang ada di sini yang saya kenal, Pak Syarif. Semoga Allah jaga dan Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah. Amin. Bapak RW yang sudah hadir di tempat ini, Bapak RT, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu semuanya, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah. Nanti bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan memulai tausiah. Saya target 30 menit saja. Yang penting nyampe apa yang saya sampaikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya Bu ya. Kebetulan ini yang banyak hadirnya santri-santri saya. Baik, pertama begini Bu. Ketika hati kita hari ini, pikiran kita malam ini terus nyambung kepada Allah, lisan kita sibuk berzikir dan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ibu, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali karena adanya nikmat iman. Tidak ada perasaan yang membanggakan kita ketika kita semuanya sibuk berzikir, sibuk bersalawat, mewakili perasaan kita kecuali perasaan syukur, terima kasih kepada Allah. Allah masih titipkan kita nikmat iman, keyakinan, percaya kepada Allah. Dan ini Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Hada min fadli Rabbi ashkuruhu am akfur. Semua nikmat ini adalah pemberian Allah. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, masih diberi kesempatan umur panjang, mata bisa melihat, detak jantung masih normal, kaki alhamdulillah bisa melangkah. Apakah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kata Nabiullah Sulaiman, aku menjadi orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah, atau malah menjadi manusia yang kufur? Na'udzubillah. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih berterima kasih, bersyukur, atau kufur? Terima kasih. Berterima kasih. Saya selalu bilang kepada
kepada anak-anak yang ngaji di tempat saya begini, Bu. Anak-anakku, kata saya, mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah itu termasuk kita mengucapkan syukur kepada Allah. Tetapi itu tidak cukup. Lalu bagaimana cara bersyukur, berterima kasih yang benar kepada Allah? Nih, Bu, yang di belakang tolong diperhatikan. Cara bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang benar, selain kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, menempatkan setiap pemberian Allah sesuai kehendak Allah. Contoh, nih, menempatkan setiap pemberian Allah sesuai kehendak Allah. Apa? Contoh mata, fungsinya bisa melihat. Apa kemenangan Allah? Apa kemauan Allah dengan kita diberikan mata? Untuk melihat kebesaran Allah, untuk bisa membaca ayat-ayat Allah, untuk bisa membaca banyak Al-Quran. Tuh, cara bersyukur yang benar. Hari ini kalau ibu ada rezeki, dilimpahkan oleh Allah, dilebihkan rezekinya oleh Allah, maka infakkan sebagian kepada anak yatim dan miskin. Itu caranya bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur yang benar adalah menempatkan setiap pemberian Allah sesuai kehendak Allah. Saya lanjut 30 menit. Kalau lebih alhamdulillah, kalau tidak mungkin ilmu saya cuma segitu. Salawat beserta salamullah semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita semua beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Senang kita ikutin sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kelak di alam mahsyar pada hari kiamat Rasul memberikan syafaat untuk umatnya, memberikan pertolongannya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, kenapa sih kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah biar kita ingat, anak-anak kita tahu sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada umatnya. Biar kita tahu bagaimana kecintaan baginda Rasul kepada kita sebagai umatnya. Nih Bu, saya mau cerita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar anak-anak kita pada tahu Bu, salah satu cara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin anak-anak kita mengetahui bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Apa itu akhlak Rasulullah yang mulia? Contohnya, Rasul sangat cinta kepada anak-anak yatim. Rasul sangat sayang kepada anak-anak piatu. Rasul sangat sayang kepada siapa yang ditimpa kesusahan. Rasul sangat senang menjenguk orang sakit. Tuh,
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. ketika ada sahabat Rasul, tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mau beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah ketika sakit, dia jenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan kita. Kalau ada tetangga yang sakit, kita juga jenguk. Misalnya nih, si fulan sakit di rumah atau di rumah sakit, ibu pergi nengokin, tanya, sakit apa Pak? Sakit apa yuk? Sakit apa Ji? Tentu akan rasa ada kebanggaan tersendiri bagi yang sakit. Itu salah satu akhlak Rasulullah, cinta kepada sesama manusia. Tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Ibu tahu bagaimana kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di setiap pagi menjelang siang, Rasul itu selalu rutin pergi ke pasar di dekat Madinah. Dengerin Bu. Di situ ada orang kafir Quraisy, dia matanya buta. Setiap hari dia selalu teriak menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul dengan sabar menyuapi ini orang buta, orang kafir yang selalu menghina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai wafat. Ketika wafat, Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam selain ibadah-ibadah yang sudah aku ketahui?" Fatimah berkata kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, para sahabatnya, "Wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahku biasanya pada siang hari dia pergi ke Madinah, di situ ada perempuan yang buta matanya, selalu disuapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Umar pergi Bu, Umar pergi nyuapin tuh orang buta. Ternyata apa yang didengar Umar? Yang didengar Umar adalah cacian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar kesel. Ketika Umar kesel, si buta ini berkata, kamu manusia yang bukan yang dulu ya, bukan yang kemarin-kemarin yang nyuapin saya. Kamu kasar sekali. Mana yang kemarin itu? Apa kata Umar? Yang kemarin itu sudah meninggal. Siapa itu? Itu adalah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tadi buta karena kesantunan Rasul, karena akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu lalu masuk Islam. Alhamdulillah.